Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 3 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Kemudian yang kedua, gangguan pada organ pencernaan manusia. Kedua materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal ya, isi dan keunggulan iklan elektronik. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Iklan, kalau kita artikan, merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Ini pengertian dari iklan yang sering kita lihat, kita saksikan, kita nikmati di televisi maupun di jalanan. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Ini tujuan utama ya. Jadi pada dasarnya iklan yang sering kita lihat di televisi maupun di jalanan, tujuannya adalah agar orang tertarik untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati. Nah, ini yang penting nih. Jadi kalau kita bisa melihat iklan yang baik, yang unggul, maka hal-hal ini yang harus ada pada iklan tersebut. Pertama, informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Jadi kita harus mencermati nih, iklannya itu yang disampaikan apa? Suaranya bagaimana, gambarnya pun bagaimana. Kemudian yang kedua, isi iklan jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Selain tadi yang kita lihat, kita dengarkan, kita lihat juga isinya. Nah, bagus apa tidak nih ya iklannya. Yang ketiga adalah hal yang perlu kita perhatikan adalah hal yang membuat iklan tersebut menarik. Ada nggak kira-kira gaya atau ucapan tokoh dalam iklan tersebut? Tiga hal ini adalah yang harus kita cermati berkaitan tentang iklan memiliki keunggulan atau tidak. Jadi kalau kita bisa mencermati ketiga hal tersebut, maka kita bisa menilai yang akhirnya iklan tersebut bagus atau kurang, menarik atau tidak. Dari sini ya, dari sini kita bisa menilai dari sebuah produk atau iklan tersebut. Mudah-mudahan dari sini kita sudah bisa memahami materi, isi, dan keunggulan iklan elektronik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi ini adalah materi kedua di pembelajaran kita kali ini dan sekaligus bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Ini gambar organ ya, organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, ini mulut, disebut mulut. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Jadi sejenis pipa yang menghubungkan rongga dari mulut menuju ke lambung. Dan kerongkongan pun ini digunakan untuk kita proses saluran bernapas. Jadi benar-benar dimanfaatkan satu untuk dua ya. Dari kerongkongan lanjut ke lambung. Nah, di sini lambung ya, yang membunuh kuman di dalamnya menggunakan getah lambung. Dari lambung menuju usus halus. Kemudian dari usus halus mengalir ke usus besar yang berwarna hijau ini. Lalu keluarlah menuju atau menggunakan anus. Jadi inilah gambar organ pencernaan pada manusia yang kalau kita lihat, mudah-mudahan dari hal ini
kita dapat mampu mengenal satu persatu dari organ pencernaan manusia. Adapun fungsinya, kalau kita perhatikan ya, mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Jadi makanan yang kasar, yang masih besar, itu diolah, dihancurkan oleh organ namanya mulut. Setelah mulut masuk ke kerongkongan yang berfungsi mendorong makanan dari mulut ke lambung. Jadi ada gerakan dorongan nih yang terjadi pada kerongkongan agar makanan yang sudah ditelan oleh manusia menuju ke lambung. Dan posisinya pun lebih baik ketika makan itu dalam posisi duduk ya, karena akan sempurna. Jangan sampai posisinya tiduran. Itu akan menyusahkan kerongkongan untuk bekerja. Kemudian dari kerongkongan lanjut ke lambung. Nah, di lambung ini berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Nah, inilah terjadi proses kimiawi, walaupun terjadi juga proses mekanik di dalam lambung. Hanya saja tidak sebesar proses mekanik yang dilakukan oleh mulut. Kemudian lanjut ke usus halus yang memiliki fungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan yang telah diolah, dicerna oleh lambung, kemudian diserap di usus halus. Lanjut ke usus besar yang fungsinya tempat penyerapan air dari makanan. Jadi setelah diserap di usus halus, semua makanannya yang mengandung mineral, vitamin, dan segalanya kemudian ke usus besar. Nah, makanan-makanan yang sisanya tadi setelah dari usus halus masuk usus besar masih ada kandungan airnya, maka kandungan airnya pun akan diserap kembali oleh usus besar. Lalu yang terakhir adalah anus, tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Inilah fungsi dari organ-organ pencernaan yang ada pada manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Jika ada yang terjadi ya gangguan, maka akan mengalami ya masalah pada tubuh kita. Mudah-mudahan kita bisa merawatnya, semua organ yang ada pada pencernaan manusia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain. Nah, kurangnya asupan makanan berserat ini berdampak kepada kita susah ya. Nah, fungsi makanan berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Jadi kalau makanannya kurang berserat kayak sayur-sayuran, buah, maka ini jadi agak susah untuk tubuh kita itu melancarkan pembuangan kotoran yang akhirnya menyebabkan tubuh kita mengalami sembelit atau sulit buang air besar. Kemudian yang kedua ya, faktor yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, pola makan yang tidak teratur. Makannya seingatnya. Makannya ketika dia lapar baru makan. Betul, tapi kalau tidak teratur, ini menimbulkan efek yang nggak bagus untuk tubuh kita. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung yang dapat mengikis, jadi asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Nah, ini penting nih. Jadi asam lambung itu ketika dia tidak digunakan untuk bekerja, digunakan untuk ketika dia waktunya bekerja dia tidak ada masuk makanan, maka dia akan mengikis dinding lambung. Dinding ketemu dindingnya bertemu, misalkan dinding kanan ketemu dinding kiri, yang akhirnya sama-sama mengikis dinding yang ada, akhirnya nyeri, jatuhlah sakit namanya sakit lambung atau penyakit MAH ya. Ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi bukan hanya dari makanan dan minuman yang tidak bersih, melainkan juga bisa jadi penyebabnya tangan kita yang kotor atau tidak higienis. Ini menyebabkan bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan, sehingga dapat memunculkan penyakit diare,
buang-buang air besar, atau kolera. Nah, ini bahaya ya untuk tubuh kita ya. Sebisa mungkin kita harus menghindari ketiga hal ini nih, karena ini berdampak kepada kesehatan organ pencernaan yang kita miliki. Dari pertama sembelit, kemudian penyakit MAH yang kedua, kemudian yang ketiga penyakit diare atau kolera. Kita bisa jaga, kita bisa pelihara organ pencernaan kita sehingga kita tidak menimbulkan, tidak memiliki penyakit-penyakit yang menyebabkan organ pencernaan kita terganggu. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal latihan berikut, silakan ulangi video pembelajaran ini dengan cara tersebut. Mudah-mudahan kamu dapat menemukan jawaban yang ingin kamu temukan. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 1 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.